maknya maksud saya maksud saya kalau maknya ini pabriknya mesti harus diginiin satu nih. Ayo keluar. Udah miring badannya miring. Ini pegang nih tuh, miring badannya miring. Wah, aku udah takut aja. Takut apa toh, Mbak? Itu kayak dulu kejepit tropet dibawa ke puskesmas. Oh iya toh. Iya toh, nggak saya ikut campur toh. Ikut campur apa? Mas, semalamnya. Loh, kamu masuk dulu deh. Kenapa toh? Udah, kamu nggak usah ngeyel, masuk aja deh dulu. Ada apa tuh? Itu, semalam aku ngomong maknya kalau Mas Karyo mau ngelamar Atun. Terus, nyak setuju tuh? Iya. Betul? Setuju juga. Alhamdulillah. Masih ngomongin aja. Oh iya ya. Terus gimana? Ya terserah Mas Karyo, kapan mau ketemunya. Kalau begitu, aku mesti harus siap-siap tuh. Emang siap-siap apa sih, Mas? Loh, ya siap-siap toh. Nemuin maknya, aku mesti harus cari waktu yang bagus. Siap-siap segalanya. Oh iya deh. Kamu berangkat kerja nggak? Ya kerja, orang Atun senam ntar. Soalnya aku nunggu Mbak Sarah kan mau motret tuh. Oh iya. Kalau begitu kamu mandi dulu deh. Iya deh. Ya. Miring. Iya. Aduh. Awas. Miring. Terus aja. Bebas. Iya. Tun. Nggak jadi deh. Hatiku bahagia, penuh rasa riang gembira. Boneka cantik dari India, badannya gemuk, penuh rasa cinta. Bangun, Ra. Udah siang nih. Ra, emang lu kagak narik? Lu sakit, Ra? Yaudah deh, kalau sakit gak usah narik. Mau bikinin air jahe ya? Lu mau pergi lagi, Nat? Iya.
Lu ngelamar kerja apaan sih, Nat? Tiap hari pergi melulu. Ya, kerja kantoran ya. Ya, Nat. Daripada lu kerja, mendingan juga lu ngurusin sekolah lagi. Ngurusin sekolah. Lanjutin kursus gitunya. Mau kursus kek, mau sekolah kek, terserah lu. Tapi ntar Babe marahnya. Kagak. Semalam nya udah bertukar pikiran sama babe lu. Malah babe lu nyuruh lu disuruh sekolah lagi. Kalau babe lu ngeteburu-buru ke pabrik, dia mau ngomong langsung sama lu. Iya, Nyak. Lu mau kan, Nap? Ya mau banget, Nyak. Iya deh, Nap. Daripada lu kerja sama orang. Kalau cuma ijazah SMA, gajinya berapa duit, Nap? Iya kan? Iya sih, Nyak. Ya udah deh, nanti Ayah mampir ke tempat kursus, kalian nganterin Nunung. Si Nunung siapa sih, Nap? Nunung adiknya Mas Karyo. Oh, yang ngontraknya di rumah Sidul. Kalau gitu, sampein deh salamnya buat Cing Lela. Nya mau masak dulu. Ntar siang, jangan deh ngirim makan buat babe lu ke pabrik, ya? Iya deh, Nyak. Kacau. Kacau nih, Dul. Masa Pak Hari nggak bisa bantu kita sih, Dul? Dia bilang dia nggak bisa apa-apa, Bu. Lagian order itu udah dikasih ke bengkel lain. Nah, kacau kan? Ini benar-benar kacau, Dul. Kalau begini bisa ada PHK massal. PHK masal gimana? Iya, PHK massal. Memangnya perusahaan kita ini mampu bayar gaji karyawan segitu banyak? Andai kata mampu sampai di mana, Dul? Kalau dapat order besar, kalau enggak, bisa mati bareng-bareng gitu. Daripada kita mati bareng-bareng, ya lebih baik sebagian karyawan kita PHK. Iya kan? Lagian Pak Anton salah sih. Kok Pak Anton lo salah? Iya dong. Bengkel kita ini kan baru akan berkembang. Bukannya konsentrasi untuk mengembangkan, malah Pak Anton usul sama direksi untuk diversifikasi di bidang lain. Agrobisnis lagi. Kalau ada modalnya sih nggak apa-apa, Dul. Nah ini nggak ada. Bengkel kita yang belum sempat berkembang gede, ya jadi kacau begini. Dulu padahal aku udah saranin sama Pak Anton. Ya Pak, lebih baik keuntungan dibelikan aja peralatan yang canggih. Supaya perusahaan kita nih bisa lebih kuat. Tapi Pak Antonnya bandel. Jadi kacau begini semuanya. Ya udahlah, Bud. Kamu kan udah berusaha ngingetin. Iya sih. Tapi kan yang mestinya nggak kacau jadi kacau. Malah yang semestinya nggak ada PHK jadi ada PHK. Apa mesti ada PHK, Bud? Ya iya dong, Dul. Kamu tuh gimana sih, ah? Ya kalau kita mau realistis ya harus ada PHK. Jangan-jangan aku yang kena PHK nih. Kamu? Udahlah. Aku mau coba telepon Pak Anton dulu. Halo? Tolong sambungkan ke Pak Anton. Masuk. Ada apa? Saya mau nanya, Pak. Duduk. Kenapa? Barusan saya dengar itu, Pak. Ya, kebetulan saya tidak sengaja.
Tapi katanya Pak Budi mau itu, Pak. Mau ada PHK. Apa betul, Pak Dul? Wah, saya nggak tahu pasti, Pak. Masa Pak Dul nggak tahu sih? Ya, maksud saya nggak tahu persisnya. Pak Dul, itu dengan Pak Budi. Pak, kalau udah apa-apa kasih kabar. Ya. Kenapa, Bu? Terpaksa dulu. Terpaksa apa? Ya terpaksa PHK. Barusan Pak Anton malah ngasih instruksi supaya segera dilaksanakan. Ya terutama buat karyawan yang baru menjalani masa percobaan. Termasuk gue dong. Ya enggak lah. Masa aku mau PHK kamu? Pak, Ya, tapi kalau karyawan baru yang lain di PHK gue enggak, rasanya nggak adil dong, Bu. ini nggak ada urusannya sama adil dan nggak adil, Dul. Ini semata-mata urusan bisnis. Bisnis. Ya ukurannya ya efektif apa nggak efektif. Efisien apa nggak efisien. Gitu aja. Sederhana kok. Tidak seperti kamu bilang. Moralistik. Apa itu? Enggak. Ini nggak ada nilai adil dan nggak adil kok. Nggak ada. Ya, lebih baik aku mundurkan diri aja, Bud. Gila apa kamu, Dul? Perusahaan ini masih membutuhkan kamu, Dul. Membutuhkan untuk apa? Kerjaan nggak ada. Kalau aku mengerjakan order-order yang bisa dikerjakan sama karyawan lama kan kesian mereka, Bud. Loh, kamu nggak perlu mundur, Dul. Kamu nggak perlu jadi korban. Kamu jangan sok solider deh. Nggak perlu jadi pahlawan. Enggak. Ya kalau solider mungkin, tapi kalau mau jadi pahlawan rasanya enggak. Kok bisa nggak gitu gimana sih, Dul? Aku ini ngerti kamu. Kamu nih jiwanya masih suka terbawa romantika kepahlawanan. Patriotisme, heroisme, ya yang segala macam ide yang mengasihkan lah. Enggak, aku nggak begitu-begitu amat kok. Oke, aku mau jujur nih. Aku dapat pekerjaan, tawaran kerjaan yang gajinya jauh lebih besar. Hah? Yang bener, Dul? Iya. Jadi kalau aku keluar dari sini, aku bisa segera dapat pekerjaan yang lebih bagus. Ya minimal beban perusahaan kan bisa lebih enteng. Atau kalau aku mundur dari sini paling tidak ada satu karyawan yang tidak kamu PHK. Ya kan? Tolongin hati-hatiin warung ya. Dia mau asar dulu. Air jahenya lagi. Enggak menurut saya masih pahit. Iya deh. Assalamualaikum. Loh, pasti pangling. Ayo coba siapa aku. Ayo tebak pangling, mesti pangling. Ayo. Ya siapa? Aku ini udah datang, Mas. Loh. Piye tadi? Atun belum datang. Nunung sama Zainab juga belum datang dari pagi.
Katanya cari kerjaan, piye tadi? Mbak Sarah juga begitu, katanya mau foto. Janjinya sore. Nah, nanti matahari tenggelam, nggak dapat matahari lagi. Duh, numpang duduk ya Mas ya. Masa janji kok begini loh, aku sudah setil begini. Oh, siap sama Mas, aku udah siap tuh. Tidur toh. Wah, tak jak ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tuh? Udah foto ya? Foto belum. Kok belum? Ayo belum, Mbak Sarah belum datang kok. Belum datang. Heeh. Sakit bang. Wong sakit tuh diajak ngomong. Berarti ke dalam dulu Mas ya. Ya. Nanti kalau aku foto jangan di sini ya, Mas. Mbak Sarah nih gimana nih? Apa beli film dulu ya? Dateng-dateng. Panasnya begini. Ada tepas nih. Turu terus jauhin rezeki. Udah rapi begini nggak dateng-dateng. Mestinya tuh datangnya tuh tepat gitu loh. Sumpek kira karuan. Mas Karyo ya? Iya maknya. Mau ngomong sama saya? Iya maknya. Duduk dulu deh. Iya. Maaf nih Mas. Mas Karyo udah rapi begitu, saya begini aja. Wong ini juga pas kebetulan si Atun itu. Oh iya, saya udah tahu. Semalam Atun udah ngomong. Katanya Mas Karyo mau ngelamar ya? Anu, maknya maksud saya kalau maknya berkenan merestui, saya ingin meminang Atun, maknya. Iya, Atun udah cerita semuanya. Oh ya? Iya. Lah terus bagaimana, maknya? Kalau saya sih terserah Atun sama Mas Karyo aja. Kalau emang maksudnya baik, tujuannya baik, saya sih setuju aja. Terima kasih, maknya.